Sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa siapkan Alkitab, kirim jemaat, alat tulis, dan buku catatan. Yang sudah siap katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Hari ini Kak Hilda temani adik-adik untuk beribadah di rumah ya. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tahu semuanya? Oke, pasukan Kristus. Kedengarannya kecil banget sih suaranya. Sekali lagi ya, pasukan Kristus. Siap. Kita siap-siap panggil musiknya ya. 1, 2, 3. Musik. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah, bimbing kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita mau nyanyi 2 lagu, KASTH dan Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Kita panggil musiknya, musik. Tepuk tangan adik-adik. Semangat. Sekali lagi.
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji namanya. Mari kita tetap bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kita sampai saat ini. Tetap semangat memuji Tuhan walaupun dari rumah. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang pertama. Mari kita sama-sama membacakannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Hukum Jemaat dari nomor 393 ayat 1 dan 2. Kita panggil musiknya ya. Musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi lagu
Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Kita bertemu kembali di tahun 2021 ini atas penyertaan Tuhan kita. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah Minggu. Pada masa pandemi COVID ini, tetap sehat, semangat. Selamat tahun baru juga buat kakak-kakak guru sekolah Minggu. Demikian juga buat setiap pelayan, parhalado, seksi sekolah minggu, para pendeta yang terlibat melayani sekolah minggu selama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Firman Tuhan akan menyapa kita untuk adik-adik sekolah minggu. Persiapkan Alkitab, letakkan di samping masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami memuliakan Engkau Tuhan yang begitu baik menyertai kami. Sekalipun pada masa pandemi COVID-19, Tuhan menghantar kami dari tahun 2020 tiba di awal 2021 ini. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai harapan bangsa. Kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sekolah minggu firman Tuhan akan menyapa kita sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sekali lagi, buka Alkitab, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Di bawah topik orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, yang pendeta harapkan mengikuti dalam hati ketika firman ini Amang bacakan. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan. Ternyata ada seorang ahli Taurat mau mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya apa yang dia harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya untuk ikut dalam kerajaan surga. Lalu Yesus bertanya kepadanya tentang apa yang dia tahu.
Artinya ahli Taurat ini adalah seorang yang pintar tentang hukum Taurat dan apa yang dia baca. Lalu dikatakan bahwa seseorang harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan manusia harus mengasihi sesama manusia, artinya sebagai saudara seperti diri sendiri. Lalu Yesus mengatakan itu benar. Artinya apa, adik-adik sekolah minggu? Apa yang diucapkan oleh ahli Taurat itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia atau mengasihi saudara. Ternyata ahli Taurat itu masih berkelit. Dia mau menutupi atau mau membenarkan dirinya sendiri. Dia bertanya, siapakah sesama aku manusia? Yesus menerangkan kepada ahli Taurat itu dengan perumpamaan. Sesama manusia memang bisa dipahami saudara-saudara satu gereja, satu sekolah, satu bangsa, atau mungkin satu rumah, satu tempat tinggal. Banyak sesama manusia. Dan kita harus saling mengasihi satu sama lain. Dan ahli Taurat sudah tahu bahwa dia harus mengasihi Tuhan juga. Tapi ketika Yesus mengatakan apa yang dia tahu, yang dia baca itu benar, maka dia berkelit. Yesus membuat suatu perumpamaan bagaimana seorang yang turun dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ternyata dia dirampok oleh para penyamun. Habis dipukuli adik-adik. Dan dia hampir mati. Dan perampok itu pergi. Tiba-tiba datang imam. Kalau imam itu sama seperti pendeta lah di zaman ini. Atau paling tidak amang-inang penatua atau sintua. Atau orang yang dekat dengan Tuhan, suka berdoa. Ketika melihat yang dirampok itu, dia meninggalkan begitu saja. Lalu yang kedua datang orang Lewi, yang memang keturunan orang baik, yang selalu memperhatikan kebutuhan ibadah, kebutuhan pendidikan di bangsa Yahudi juga. Tapi ternyata orang yang dianggap baik ini dan sebagai saudara, ini yang meninggalkan. Dia pergi begitu saja. Ternyata yang ketiga, datang orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang yang tidak baik. Mereka bukan bagian dari kerajaan surga. Tapi adik-adik, justru orang yang dianggap tidak baik itu yaitu orang Samaria. Orang yang dianggap bukan umat Tuhan itu yang bersedia menolong seseorang yang dirampok itu. Dia membalut dia luka-lukanya, memberi anggur, menitipkannya ke tempat perawatan, menjamin biaya perawatannya, dan berjanji akan datang kembali. Apakah itu bukan mengasihi? Apakah itu bukan seseorang yang baik hati? Artinya apa adik-adik? Imam Lewi adalah bagian dari orang-orang baik. Tapi orang Samaria yang dianggap tidak baik itu justru dia yang bersedia menolong orang yang dirampok itu. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah sesama atau saudara bagi dia? Tentu orang yang
menolong dia. Adik-adik yang mau dikatakan, kalau kita mau menjadi sesama atau saudara bagi kakak adik kita, bagi siapapun, kuncinya adalah mengasihi mereka. Jadi percuma seseorang suka berdoa, kelihatan baik, tapi tidak suka menolong. Memang pendeta percaya adik-adik adalah anak-anak yang baik dan suka menolong, menghargai, menolong dan mengasihi sesama. Kawan-kawan di sekolah, papa mama di rumah, kakak adik di rumah, atau dimanapun adik-adik bertemu, di dunia nyata atau dunia maya sekarang, dengan kata-kata yang baik, dengan berbicara yang baik melalui media atau alat komunikasi kita seperti Zoom, Facebook, telepon, HP. Adik-adik diharapkan menunjukkan kasih. Jadi kita bukan hanya disebut anak Tuhan saja seperti imam dan orang Lewi itu. Tapi adik-adik benar-benar mengasihi siapapun dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Coba adik-adik hidupkan karena ada orang lain yang kita tidak kenal maupun yang kita kenal. Yang membuat baju kita itu orang yang tidak kita kenal. Yang membuat makanan kita juga, beras, itu semua. Pensil yang kita pakai, buku-buku yang kita pakai, mereka tidak kita kenal. Tapi mereka sudah mengasihi adik-adik dan menyediakan alat-alat itu untuk adik. Maka adik-adik sekolah minggu juga harus bersedia menjadi orang baik bagi siapapun. Seperti orang Samaria ini dalam perumpamaan ini. Adik-adik menjadi anak-anak yang kekasih, sekalipun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda negara. Adik-adik mau mengasihi, menghargai mereka. Karena mereka juga adalah umat Tuhan yang dicipta oleh Tuhan. Manusia yang sama seperti adik-adik. Memiliki perasaan, memiliki harapan, memiliki cinta kasih. Jadi adik-adik, kalau pendeta percaya, dengan mendengar khotbah ini, kebaikan orang Samaria yang dianggap tidak baik, tahu-tahu dia yang baik. Adik-adik diharapkan memilih sikap yang peduli kepada saudara, peduli kepada siapapun, peduli kepada kakak-kakak sekolah minggu, doakan kakak-kakakmu, peduli kepada guru-guru dimanapun di sekolah, doakan guru-gurumu, adik-adik, peduli kepada orang tua, doakan orang tua, peduli kepada saudara di rumah masing-masing, berdoa dan mengasihi mereka. Jangan disebut kita saudara, tapi tidak baik. Kalau kita sebagai saudara, kita harus saling mengasihi. Seperti kita mengasihi Tuhan, kita harus saling menghargai. Seperti kita menerima cinta kasih dari Tuhan dan kebaikan dari Tuhan. Setuju ya adik-adik? Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, sama-sama mengucapkan dalam hati doa yang Amang Pendeta sebutkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak yang baik hati, yang mau mengasihi Tuhan, mengasihi saudara siapapun dalam hidup kami. Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Berkati hidup kami, berkati orang tua, guru-guru sekolah minggu, berkati teman-teman dimanapun mereka berada. Pakailah hidup kami anak-anak kecil ini menjadi saluran berkat yang menghargai, mengasihi siapapun dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa oleh penyertaan Roh Kudus, dan di dalam kasih Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.
kekuatan hari ini yaitu kelas Kenaan dan Tesalonika, yaitu storytelling atau bercerita dari khotbah pendeta. Dan untuk kelas Nazaret dan Samaria, yaitu gerak dan nafsu yang diangkat oleh Samaria, yaitu KASIH, dan Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jangan lupa di-upload atau di-tag di Facebook atau Instagram. Terima kasih adik-adik. Shalom. Kita sudah mendengar khotbah dari Bang Pendeta. Biar lebih semangat, kita mau nyanyi satu lagu, Tuhan Yesus Baik. Kita panggil musiknya. Musik. Kita aja adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah ini dan mari kita satukan hati, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian, kini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah melakukan ibadah minggu ini. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa protokolnya, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.